Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kembali lagi dengan saya Dimas Hadi Pratama. Pada kesempatan video kali ini kita akan lanjut untuk membahas tentang jaringan bridge. Kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke deh, jadi di sini untuk pertama kita akan membahas konsep dari jaringan bridge, yang dimana bridge adalah sebuah metode untuk menggabungkan beberapa interface jaringan menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Dan di sini untuk penggunaan dari jaringan bridge itu sendiri hampir bisa diterapkan pada semua jenis interface, di antaranya seperti Ethernet, wireless, SFP, dan juga tunnel. Semua jaringan tersebut bisa menggunakan konsep dari jaringan bridge. Dan di sini kita akan langsung masuk untuk topologi dari jaringan bridge. Di dalam lab PNet Lab kita, di sini bisa kita tambahkan beberapa perangkat yang diperlukan. Yaitu di sini bisa kita tambahkan terlebih dahulu, yaitu untuk satu router mikrotik, dan kita tambahkan lagi untuk 2 PC. Setelah itu di sini juga kita perlu untuk menambahkan network yang sebagai nantinya itu akan bertugas untuk menjadi penyedia layanan internet ataupun ISP. Di sini kita masih gunakan untuk tipe manajemen cloud. Dan kemudian di sini bisa kita hubungkan terlebih dahulu untuk dari router terhubung ke networknya. Kemudian juga untuk PC kita bisa hubungkan ke router. Kemudian di sini bisa kita nyalakan terlebih dahulu untuk setiap perangkatnya. Dan kita masuk ke dalam router mikrotiknya terlebih dahulu untuk menyalakan. Setelah itu bisa kita login menggunakan user admin, dan untuk password kita kosongkan saja. Dan bisa kita cek terlebih dahulu untuk IP yang didapatkan dari router mikrotik ini yang disediakan oleh network dengan IP add kemudian print. Dan di sini sudah terdapat untuk IP DHCP yaitu 192.168.220.196 yang disediakan oleh network yang kita gunakan. Kemudian kita bisa masuk ke dalam aplikasi Winbox dan kita akan meremote ke dalam router mikrotik kita. Dan kita bisa connect ke dalam router mikrotik kita tadi. Setelah kita masuk ke aplikasi Winbox-nya, kita bisa pergi ke bagian menu bridge. Kemudian di sini bisa kita tambahkan untuk interface bridge baru. Settingannya tidak usah kita ubah, biarkan saja default seperti ini. Kemudian kita apply, oke. Dan pada bagian ports kita akan tambahkan untuk ports yang mengarah ke klien, yaitu untuk Ether 2 dan Ether 3. Di sini interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Kemudian kita apply dan oke, dan kita juga akan buat untuk Ether 3. Setelah itu kita bisa menu ke bagian menu IP, kemudian addresses. Di sini hanya terdapat satu IP, yaitu IP DHCP yang disediakan oleh perangkat network yang kita gunakan. Dan di sini kita akan coba untuk menambahkan IP baru sebagai IP dari jaringan bridge-nya, yaitu saya akan memberikan IP 10.16.16.1 kemudian /24. Dan untuk interface-nya kita akan ganti menjadi interface bridge 1 yang kita gunakan tadi. Kemudian bisa kita apply, kemudian oke. Dan kita akan lanjutkan pada bagian setting untuk menu DHCP server. Di sini bisa kita menu ke IP, kemudian DHCP server. Dan pada bagian DHCP setup di sini kita arahkan untuk interface-nya yaitu yang mengarah ke jaringan bridge kita. Kemudian kita next, dan untuk sisanya bisa kita next lagi saja. Setelah terdapat tampilan successful bisa kita oke di sini. Kemudian kita akan setting untuk bagian DNS-nya juga pada menu IP, kemudian DNS. Di sini kita akan masukkan untuk DNS-nya yaitu dari IP Google 8.8.8.8. Kemudian kita apply dan oke. Selanjutnya pada bagian menu firewall kita juga perlu untuk melakukan setting. Iya, istilah. Pada bagian NAT kita akan tambahkan menu ataupun rule NAT baru dengan chain SRC NAT, dan kita akan atur untuk all interface-nya itu yang mengarah ke network yang kita miliki, yaitu mengarah ke Ether 1. Kemudian pada bagian action di sini kita ubah menjadi masquerade, yang nantinya untuk menu masquerade ini akan membuat supaya klien yang dimiliki oleh router kita itu bisa mengakses ke internet. Setelah itu kita bisa kembali ke lab kita dan kita akan coba untuk masuk ke dalam virtual PC kita. Dan di sini kita coba untuk langsung melakukan request untuk IP DHCP. Setelah seperti ini maka ditampilkan untuk DORA dari IP DHCP-nya yang kita dapatkan untuk PC ini adalah 10.16.16.254. Kemudian di sini kita akan tambahkan untuk IP DNS dari Google yaitu 8.8.8.
serta kita akan langsung untuk mencoba melakukan ping ke gateway yang tersedia, yaitu IP router dengan komen ping. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 10.16.16.1. Oke, selanjutnya setelah untuk ping ke gateway yang dimiliki sudah berhasil, kita akan coba untuk melakukan ping ke google.com, dan ini juga sudah berhasil. Dan kita juga akan lakukan terhadap PC yang satunya, dan langkah-langkah yang kita lakukan juga sama. Dan kita juga bisa cek untuk melakukan ping antar PC yang kita miliki. Di sini untuk PC 3 IP-nya adalah 254, dan kita akan coba melakukan ping ke IP dari PC 3 yaitu 10.16.16.254, dan ditampilkan berhasil karena memang untuk jaringan ini berada dalam satu network. Dan kita juga akan melakukan ping sebaliknya yaitu dari PC 3 ke PC 2. PC 2 memiliki IP 253. Jadi bisa kita tuliskan ini ping yaitu 10.16.16.253. Dan hasilnya juga berhasil. Maka selanjutnya kita akan langsung untuk melakukan pengembangan terhadap topologi dari jaringan bridge ini, yaitu kita akan coba untuk menggabungkan dua jaringan yang berbeda ke dalam satu interface bridge yang kita buat sebelumnya. Di sini bisa kita tambahkan untuk satu router dan juga satu PC klien lagi. Kemudian bisa kita hubungkan untuk router 2 ke router 1 kita. Dan juga hubungkan PC dari klien yang menjadi klien dari router 2 ini. Kemudian bisa kita nyalakan terlebih dahulu untuk kedua perangkat yang baru kita tambahkan. Setelah itu bisa kita masuk ke router 2 terlebih dahulu, dan nantinya di sini kita perlu untuk mengaktifkan fitur ROMON yang terdapat pada router 1 dan router 2 terlebih dahulu sebelum melakukan connect menggunakan fitur ROMON ke router 2 via router 1. Dan di dalam untuk router 2 ini kita bisa masukkan komen yaitu tool ROMON set enable sama dengan yes, yang dimana komen ini itu berguna supaya kita itu mengaktifkan fitur ROMON yang tersedia pada router 2 ini. Bisa kita enter saja. Dan pada router 1 juga kita perlu aktifkan untuk fitur ROMON-nya, yaitu sama dengan tool ROMON, kemudian enable, set enable sama dengan yes. Setelah itu kita bisa masuk ke aplikasi Winbox-nya lagi. Dan di sini bisa kita buka untuk menu more, kemudian new Winbox. Dan di sini kita itu akan melakukan connect ke router 2 itu via router 1. Bisa kita pilih untuk connect to ROMON terlebih dahulu. Dan di sini sudah terdapat yaitu dari router 2. Setelah itu bisa kita connect. Nah, jadi di sini kita itu sudah masuk ke router 2 tapi itu melalui router 1 dengan menggunakan fitur ROMON. Setelah kita berhasil connect menggunakan ROMON ke dalam router 2, di sini pada router 1 kita bisa kembali ke menu bridge dan kita tambahkan interface untuk port yang mengarah ke router 2, yaitu di sini adalah melewati router ataupun Ether 4. Bisa kita apply kemudian OK di sini. Setelah itu pada router 2 kita juga pergi ke menu bridge dan kita tambahkan interface yang sama yaitu bridge, kemudian kita apply dan OK. Kemudian pada bagian ports kita itu juga menambahkan port yang mengarah ke router dan juga port yang mengarah ke klien yaitu port Ethernet 1 dan Ether 2. Di sini kita buat terlebih dahulu yaitu Ether 1. Kemudian kita juga buat untuk Ether yang mengarah ke klien yaitu Ether 2. Kemudian kita apply dan OK. Setelah itu kita langsung coba saja pada PC ketiga kita. Oke, setelah kita tadi sudah menambahkan untuk jaringan bridge dan juga ports yang kita masukkan untuk router 2, maka di sini kita bisa langsung mengeceknya pada klien dari router 2. Kita bisa buka PC-nya terlebih dahulu. Dan kita akan coba untuk langsung melakukan request terhadap IP dari DHCP klien dengan komen IP DHCP. Maka setelah muncul untuk tampilan dari DORA seperti ini, kita bisa lanjutkan dengan konfigurasi dari IP DNS servernya yaitu dari Google 8888. Dan kemudian kita akan coba untuk melakukan ping ke gateway-nya terlebih dahulu yaitu dengan IP 10.16.16.1. Untuk ping gateway sudah berhasil, maka kita akan lanjutkan dengan melakukan ping ke google.com.
Dan untuk ping dari google.com juga sudah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Saya Dimas Adi Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.